Oke, halo, kembali lagi bersama saya di sini ya, Dino Vanessa Ruangkawa. Kali ini saya hadir di sini sekarang sendirian karena sebagai reviewer barang. Jadi kita di sini tuh akan mereview suatu barang gadget terbaik pada masanya dan sekarang masih memiliki masa ya teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi kita ambil barangnya. Barang 1 2 3 selip. Nah, oke, di sini barang sudah terambil teman-teman. Kita akan mereview dua barang cepat saja, yaitu ini iPhone dan juga mungkin kamera sebelah sini ya. Nah, sama adaptor Ugreen. Oke. Di sini saya mereview ini karena saya ini ingin mungkin teman-teman di rumah ini bertanya-tanya apakah beli iPhone 11 itu worth it. Jadi saya akan mereview setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun. Saya ini beli pada saat saya kelas 9. Setelah lulus kelas 9 karena HP saya ini dimaling dan saya butuh HP yang, jadi saya berpikiran untuk HP apa yang worth it untuk anak di cafe yang sangat berguna, yaitu dengan kamera yang legit, mantap, dan fitur-fitur terbaik lainnya. Langsung saja kita buka ya dari boxnya. Yang pertama kita review iPhone-nya dulu. Oke, kita buka. Langsung dikasih iPhone 11 berwarna gelap saya beli. Ini saya beli yang 64 ya teman-teman. Kita review dulu kita dapat apa dari boxnya. Di sini kita dapat dapat kartu garansi ya teman-teman ya. Kartu garansi di sini. Lalu kita mendapatkan kabel cas-casan. Dikarenakan saat kita beli itu kita hanya dikasih kabel saja, untuk adaptor kita beli sendiri. Jadi untuk yang kebingungan mencari adaptor terbaik, kualitas terbaik dengan harga terjangkau, kita nanti review produk yang ini teman-teman. Oke, kita dapat kabel cas-casan. Lalu kita dapat ini. Inilah ya. Kita buka. Kita dapat apa saja di sini. Sini kita dapat tentang tutorial ya, cara menghidupkan, habis itu powernya, terus charging, ini kartu penggunaannya ya, dengan baik gimana itu cara merawatnya. Lalu kita juga dapat ini untuk cotekan ya teman-teman, ini mencotek-cotek untuk memasukkan kartu. Jatuh ya ini. Aduh, jatuh ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu ya masih dengan buku tutorialnya penggunaan iPhone. Jadi kalau teman-teman baru beli iPhone masih bingung, ada bukunya, tenang saja. Dan mendapatkan stiker Apple ngerowak ya guys ya. Ini Apple ngerowak, sebelah sini nih ngerowak ini teman-teman. Ciri khas dari logo iPhone tersebut. Setelah kita lihat dari isi box-boxnya, kita mendapatkan seperti ini. Lalu kita review HP. Di sini yang pasti menggunakan bahan premium anti badai teman-teman. Ini seingat saya sudah jatuh lebih dari 50 kali ini tanpa lecet ya, tidak ada lecet sama sekali. Jadi masih mulus. Premium sekali ini bahannya, dengan kamera 2 di sini dan flash di sini teman-teman. Kita buka saja ya. Kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, langsung muncul logo Apple ngerowak teman-teman. Sembari kita menunggu, jadi iPhone 11 ini teman-teman, ini mungkin bakal Anda butuhkan saat mungkin teman-teman traveling, habis itu
untuk mencetak memori-memori bersama keluarga, teman terdekat dan lain-lainnya teman-teman. Oke, HP-nya sudah nyala. Langsung saja kita review di sini ya. Ini juga untuk Apple. Untuk Apple ini tuh untuk security-nya itu sangat padat, mantep ya teman-teman. Karena di sini tuh menggunakan Face ID. Jadi buat teman-teman yang HP-nya nanti kemalingan, nanti itu bakal aman, tidak dapat dibuka. Harus masukkan kode sandi ataupun Face ID. Kita buka dulu ya. Aduh, salah teman-teman, maaf. Oke, sudah terbuka di halaman ini. Kita buka langsung aja ke pengaturan ya, pengaturan. Di sini yang pasti itu di iPhone tuh ada iCloud penyimpanan ya teman-teman. Di sini tuh kita dengan saya yang beli itu hanya 64. Oke. Dan saya tuh masih membutuhkan banyak lagi penyimpanan. Jadi saya beli yang namanya iCloud teman-teman. Saya beli iCloud ini 50 GB. Untuk 50 GB itu hanya 15.000 per bulan teman-teman. Itu bisa Anda stop juga bisa, hanya buat beberapa bulan juga bisa teman-teman. Ini aja iCloud saya sudah full ya teman-teman. Disarankan beli yang banyak, yang 2 TB tuh hanya berapa, mungkin 200.000, dan yang bentar saya cek dulu. Oh ini 200 GB itu hanya 50.000 ya teman-teman, hanya 55.000. Dan 2 TB 169.000, dan yang 6 TB itu hanya 500.000 teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan jika memori teman-teman ini full ya. Di sini juga teman-teman bisa melacak ya, bisa melacak kalau iPhone teman-teman tuh hilang. Di sini tuh ada aplikasinya tuh ini ya, lacak ini hijau-hijau ini. Itu bisa ditautkan aja ke HP yang satunya. Itu bisa teman-teman lacak kalau kehilangan. Kita masuk pengaturan yang ini umum. Di sini saya masih menggunakan versi iOS yang lama teman-teman. Masih menggunakan versi iOS yang 17.4.1 karena tidak saya update. Karena ini saya sangat membutuhkan memori, karena kalau update iOS ini membutuhkan memori juga teman-teman, harus menambah memori saya tidak cukup, jadi saya tidak update. Dan ini PA per I, jadi resmi iBox ya teman-teman, saya beli resmi iBox, tidak KW lain-lain. Dan penyimpanan saya itu hanya tersisa 3 GB lagi teman-teman. Yang paling menguras memori ini WhatsApp, Capcut, dan aplikasi lainnya. Di sini kita juga bisa menggunakan tema terang ataupun tema gelap. Itu bisa ditampil dan cerah di pengaturan teman-teman. Di sini juga bisa menyeting tentang night shift, jadi kayak lebih hangat, jadi kayak mata teman-teman tuh kayak bisa lebih terkondisi lah gitu ya, atau kurang hangat. Kita ambil di tengah-tengah aja teman-teman. Dan juga untuk mati otomatisnya juga bisa disetting di sini. Lalu untuk teman-teman yang sekiranya lagi baru saja membeli, ini teman dapat mengaktifkan Face ID dan Sandi itu di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman dapat mengaturnya di sini. Ini juga dapat mengunci aplikasi-aplikasi lainnya teman-teman, seperti WhatsApp dan lain-lain, bisa sekali. Dan untuk iOS tadi juga itu dapat menyimpan kata sandi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lupa dengan kata sandi IG atau apa,
terus HP-nya hilang, itu dapat dipindah ya teman-teman ya melewat iCloud seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini kita akan mereview yaitu kamera, keunggulan dari kamera dari iPhone 11 teman-teman. Karena yang saya banggakan dari iPhone 11 selain fitur-fitur yang canggih itu juga juga tentang grafik kameranya teman-teman. Coba kita foto ya teman-teman. Kita foto satu kali aja dulu. Cekrek. Oke, kita lihat hasilnya tuh seperti ini. Masih HD teman-teman, masih HD banget ini. Kalau di kamera mungkin kelihatannya agak burik ya, tapi ini HD banget. Sudah pasti HD banget, jadi tidak akan menyesal. Dan di sini ada fitur 6,5 dan fun fact-nya teman-teman. iPhone 11 ini adalah iPhone pertama yang dikeluarkan Apple menggunakan fitur 0,5-nya. Jadi 0,5 itu pertama itu diciptakan ke ini dulu, ke iPhone 11 dulu. Kita coba 0,5-nya ya. Oke, kita coba ini hasilnya. Ini karena banyak sekali pencahayaan jadi seperti ini ya teman ya. Oke, seperti itu. Dari sini video dan kenapa tampilan kamera saya masih seperti ini itu karena saya tidak update iOS. Kalau saya update iOS itu udah pasti berubah penampilannya, tapi saya ini memorinya tidak menyanggupi teman-teman. Jadi ya masih seperti ini. Kita coba video aja ya. Oke, ini juga. Ini mungkin teman-teman bisa melihat POV belakang layar ya seperti apa. Ini dia. Ini dengan masih stabil sekali, penggunaan 1 tahun lebih, 1 tahun setengah mungkin ya, masih sangat-sangat mantap, stabilnya mantap, HD-nya mantap. Ini saya videonya menggunakan 4K 60 fps teman-teman, jadi sangatlah smooth dan HD sekali. Di sini masih ada kayak selang waktu, ada slow mo. Jadi teman-teman yang masih ingin kembali ke 2016-17 untuk slow mo ini bisa kalian gunakan teman-teman. Nah, ada potret juga dan lain-lain. Jadi ini adalah review HP 11-nya. Lalu kita akan review cas-casan adaptor, dikarenakan saat kita beli iPhone itu tidak dapat dengan adaptornya. Kita review, saya ini beli adaptor Ugreen. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ugreen ini pemakaian kurang lebih 2 bulan. Dan ini masih sangat awet teman-teman saat digunakan. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya masih bingung untuk mencari adaptor ketika membeli iPhone karena tidak dapat adaptor ketika membeli, jadi saya sarankan untuk membeli Ugreen karena masih terjangkau teman-teman. Karena untuk yang ori itu sangat mahal dan bisa dibilang ya mending Ugreen aja karena ya 11-12 lah. Tapi untuk harga ya pasti jauh sekali di bawah kalau Ugreen. Tapi kalau kualitas 11-12 teman-teman. Untuk harga Ugreen itu sekitar 150 itu udah pasti dapat. Saat saya beli juga ini ada kayak tutorialnya untuk memakai, merawat dan lain-lain teman-teman. Dan Ugreen ini juga 20 watt ya. USB-C gain fast charging. Sudah fast charging langsung cepat, hanya 10 menit, 5 menit langsung 100 teman-teman, santai aja. Untuk video kertas tutorialnya ini pakai bahasa Jepang, Arab ada, Inggris ada, jadi buat teman-teman luar negeri juga dapat membeli Ugreen, santai saja. Ya mungkin ya segitulah. Ya mungkin segitu saja ya review iPhone dan juga adaptor ini. Segitu saja, mungkin ya ini sangat membantu teman-teman ketika teman-teman mungkin kebingungan membeli HP untuk menuruti gengsi teman-teman, karena zaman sekarang gengsi itu udah pasti pengen sekali iPhone karena menuruti gengsinya ya teman-teman. Setuju gak teman-teman? Setuju. Jadi seperti itu.
Sekian dari review saya, mungkin dapat membantu teman-teman dan kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.